kalau Mbak bisa in-depth interview, maksudnya wawancara mendalam. Maksudnya, jadi misalnya Mbak punya 10 pertanyaan, tapi kan dari apa? Lebih detail. Iya, ditanyakan misalnya kan. Misalnya dari pertanyaan 1, misalnya ini kan apakah Anda mengenal Pak Strategi Pepsodent? Iya, misalnya terus habis itu jawabannya Mbak kan berhubung dia bilang iya, tahu dari mana, sejak kapan. Nah, itu kan terus si respondennya kan jawab lagi. Nah, dari jawabannya responden itu Mbak bisa tanya apa lagi itu wawancara mendalam. Kayak gitu. Jadi tergantung menyesuaikan dari tergantung dari jawaban dari responden. Terus kalau misalnya sudah selesai, baru masuk ke pertanyaan kedua. Gitu. Seperti itu. Paham? Oke. Dia mau ditanyakan nggak? Jadi Mbak nanti tugas kedua semua pakai kualitatif aja ya, wawancara 3 orang. 3 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Itu dikumpulkan kapan dulu? Ya sama sebelum KTM. What? Terus wawancaranya kapan? Ya sebelumnya. Ya kan nggak bisa diukur lagi ya. Anu aja, kalau memang kesulitan lewat Facebook aja wawancaranya. Kan, tapi usahakan mereka juga jangan jawabnya iya tidak ya. Gue dilarang keras mendapat jawaban iya dan tidak. Berarti ntar apa namanya? Kalau aku tugas keduanya berarti gimana? Langsung nyambung aja gitu. Iya enggak apa-apa, cuman ini Mbak lebih spesifik, maunya tahu tentang perilaku konsumen ke Pepsodent itu tentang apanya? Misalnya motivasi menggunakan Pepsodent atau kepuasan setelah menggunakan Pepsodent atau sikapnya terhadap pasta gigi Pepsodent, kan macam-macam. Lebih spesifik, ini Mbak masih terlalu luas, kurang spesifik. Oh ya, kalau melakukan penelitian jangan yang menyusahkan diri sendiri. Maksudnya gini, misalnya Mbak punya ide yang bagus, tapi kesulitan untuk mengambil datanya, nah kan sama aja. Kayak misalnya Mbak idenya, oh saya pengen meneliti kenapa sih, misalnya kok ISIS itu melakukan penyerangan, itu kan oke lah. Tapi Mbak berani tak ke sana, ketemu sama orang-orangnya, maksudnya bisa tak ada akses ke sana tak, nah kan gimana caranya ya toh? Masih mau bermain masih kayak gitu nggak boleh ya Bu. Berarti nanti kalau misal ya, kalau bisa nggak masalah. Kalau bisa nggak masalah. Pokoknya kalau mau lakukan penelitian, pikirkan sampai ngambil datanya. Bisa nggak ngambil datanya? Kalau misalnya kesusahan, mending cari yang lain aja. Yang idenya oke, tapi ngambil datanya juga gampang. Berarti nanti pas tugas ketiganya itu memang benar-benar dari karya lah, itu sudah menikah. Ya nggak usah bener-bener maksudnya saya pengen tahu cuman dibikin apa namanya simpelnya aja, nggak usah sedetail kalau karya. PPT sama apa berapa hari sih sebenarnya kalau lebih enak sama Word, tapi kalau memang nggak anak rangkum kan enggak bukan rangkumnya apa sih gak apa-apa ya. Jadi kalau dua-duanya gimana? Jadi maksudnya kan PPT kan cuman yang dipresentasikan, kalau Word lebih detailnya, lebih detail. Tapi ya nggak usah sampai benar-benar kayak karil banget, nggak perlu. Pokoknya urut, ada pendahuluan, kenapa kok milih itu, tujuan penelitiannya apa, terus landasan teorinya apa. Misalnya kalau mau kuantitatif itu biasanya ada hipotesis. Ada Kuanti yang pakai kuantitatif. Itu ada hipotesisnya, kayak misalnya attitude atau sikap memiliki pengaruh positif terhadap perilaku, seperti itu. Kayak gitu. Itu hipotesis, biasanya kuantitatif ada seperti itu. Terus nanti habis landasan, terus metodenya apa, respondennya siapa, kayak gitu. Terus nanti hasil sama simpulan. Tapi nggak usah yang detail-detail banget, pokoknya kita bisa tahu. Pendahuluan, landasan, metode, responden. Metode itu responden tuh nanti masuk metode, respondennya siapa. Hasil sama kesimpulan.
saran Ya itu masuk simpulan itu. Simpulan kan simpulan sama saran. simpulan dan saran. Pendahuluan landasan dari metode kuantitatif atau kuantitatif, terus siapa respondennya, terus habis itu hasilnya, hasil dari wawancara atau hasil dari kuesioner. Tapi kan kalau Mbak nanti kan wawancara, ya wawancara sama simpulannya seperti apa. Tapi kalau di karilnya UT itu yang pattern kayak gitu, itu pattern yang diterima umum. Cuman kebetulan UT ini dia itu habis pendahuluan langsung masuk metode. Iya. Jadi makanya biasanya saya suruh yang sudah kerjain karil itu landasannya dimasukin ke pendahuluan. Jadi tapi tidak usah terlalu detail kok dimasukkan ke situ. Karena soalnya maksimal di UT itu 12 halaman. Sudah termasuk daftar pustaka. Oke, paham ya? Ini berarti paling satu lembar juga pasti ya. Satu lembar apa? Word. Cukup tak satu? Lebih lah. Selembar itu cuma judul toko. Ya enggak simpel-simpel banget kayak gitu tuh, Pak. Itu kan cuma pendahuluan lah. Oke, yuk siapa yang mau presentasi berikutnya? Mas, aku deg-degan. Ya, mau deg-degan. Nervous, kalau nervous kayak gitu, prioritas apa? Kita di fotonya apa sama ini kuliah ini nggak mungkin apa ya, nggak mungkin jadi orang gitu. Iya. Nggak lewat foto-foto. Iya, aku ngomong sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suma, mahasiswa UT anak-anak. Ini mau mempresentasikan tugas perilaku konsumen dengan tugas perilaku konsumen mencari data ilmiah. Yang pertama, analisis konsumen terhadap pengguna Android. Kemajuan teknologi membuat perusahaan semakin gencar menciptakan produk yang kreatif. Salah satunya adalah Android. Semakin maraknya orang-orang menggunakan Android, mau nggak saya untuk meneliti lebih dalam apa sebenarnya motivasi mereka untuk menggunakan Android. Padahal masih banyak ada lain yang tak kalah hebatnya. Jadi saya di sini terpacu pengen meneliti kenapa kebanyakan teman-teman atau masyarakat menggunakan Android. Mungkin salah satunya karena sistem Android dalam pekerjaannya di prosesnya itu lancar, misalnya ibaratnya di pengunduhan atau sistem buat internetnya. Terus dan sistem Android juga kebanyakan bekerjasama dengan semacam HP atau apa, harganya agak terjangkau. Kayak modelnya Samsung, kita kalau banding dengan Samsung dengan iPhone kayaknya terlalu jauh. Kalau Samsung banyak memakainya sistemnya Android, kalau iPhone itu iOS, jadi berbeda. Dan harganya juga kayak kebanyakan kelas menengah ke bawah kebanyakan memakainya sistem Android karena mungkin harga lebih terjangkau. Landasan teori, saya mengambil landasan teori dari Maslow. Yang pertama yaitu kebutuhan ego. Kebutuhan ego adalah sistem STEM adalah kebutuhan ego atau STEM. STEM adalah kebutuhan untuk berprestasi sehingga mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lain. Jadi seakan-akan dari tadi tentang Android itu salah satunya tentang ego. Kita memakai teori dari Maslow, salah satunya adalah ego, yaitu tadi yang saya terangkan dari Android ini salah satunya kalangan menengah, karena saat kita membeli barang yang berbasis Android